Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lanjut pembelajaran ikatan kimia yang berikutnya ya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, pada hari yang lalu kita udah bahas mengenai ikatan kovalen. Jadi Ibu tekankan sekali lagi kalau mempelajari ikatan kovalen itu tidak bisa hanya sekali aja nak ya, mohon diulang. Nah, karena ini akan berlanjut seterusnya. Jadi nanti ikatan kovalen akan menentukan kepolaran senyawa ya dan sebagainya. Jadi itu selalu kontinu seperti yang selalu Ibu tegaskan, pelajaran kimia itu selalu berlanjut. Nah, kamu tidak bisa mempelajari pelajaran selanjutnya kalau yang ini belum paham. Jadi mohon selalu diulang ya, Nak ya. Oke, langsung aja Ibu akan share materinya. Udah pada kelihatan slide-nya belum? Udah, Miss. Udah ya? Udah, Miss. Oke. Nah, ini materi kita ya. Oke nih, ikatan kimia yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi, kemudian kepolaran, dan sifat senyawa kovalen. Oke, sebelumnya, jadi nanti yang akan kita pelajari di sini adalah proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi, kemudian menganalisis kepolaran. Nah, jadi di sini kan udah ketemu kata-kata baru yaitu kepolaran. Oke, tapi ini bisa dibahas kalau yang konsep ikatan kovalennya udah tuntas. Nah, sebelumnya kita akan flashback dulu ke ikatan kovalen. Nah, semalam kan Ibu udah kasih contoh ya mengenai 3 jenis ikatan kovalen. Apa aja? Coba dulu satu orang sebutkan 3 jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah ikatannya. Ayo. Meizar, mana Meizar? Nah, udah mulai diam orang ini. Halo, adanya di sana, Nak? Ikatan kovalen tunggal, Ada ikatan kovalen tunggal, dua, ikatan ikatan kovalen rangka 3. Nah, itu masih ingat. Ya, syukur masih ingat enak ya. Jadi, kalau Ibu kasih contoh, misalkan seperti yang kita ambil contoh yang paling gampang ya, CH4. Nah, di mana nomor atom C itu adalah 6, H adalah 1. Nah, maka gimana proses terbentuknya ikatan kovalen ini? Jadi caranya kita apakan soalnya pertama? Kita konfigurasi. Iya, konfigurasi. Oke, ini berapa? 2. 2, 4. Oke, maka valensinya berapa? 4, Miss. 4. Yang 4, ini? Miss. 1. Maka valensinya berapa? 1. 1. Kalau Ibu tanya, CH4, siapa atom pusatnya? C, Miss. Iya, C, karena jumlahnya paling sedikit. Oke, maka kalau kita letakkan posisinya, dia di tengah. Hanya ada mengelilingi di atas, bawah, kanan. Oke, tolong di-unmute ya, di-unmute. Tolong di-mute ya, Nak ya, suara-suaranya. Nah, perhatikan lagi. Oke, maka elektron atau struktur Lewis yang akan kita buat dulu adalah siapa? Yaitu yang atom yang diikat. Maka si H. Untuk stabil, H ini perlu berapa, Nak? Mencapai keadaan nuklir perlu berapa elektron? 1, Miss. Iya, perlu 1. Maka yang dituliskan di sini adalah elektron valensinya ya 1. Ya, kebetulan elektron valensinya memang 1. 1. Oke, yang ini juga gitu, 1, 1, dan 1. Nah, kalau C kemarin apa? Konsepnya gimana? Dia tinggal menyesuaikan. Kalau kawannya perlu 1, maka dia memberikan 1. Berarti di sini dibuat berapa, Nak? 1. Iya, 1. 1, Miss. Ya, kita kasih lambangnya berbeda.
1, Satu. 2, iya, 3, 4. Nah, kalau gitu, apakah elektron valensinya udah pas sesuai dengan elektron valensi C? Udah ya? Yaitu Miss. 1/4. Nah, maka kalau gitu kita tinggal buatkan ikatannya. Berarti ikatannya karena melibatkan satu pasang elektron, berarti termasuk ikatan kovalen? Tunggal, Miss. Yes, Tunggal, Miss. good job. Tunggal. Maka kita buatkan ikatannya ada 4. Oke, inilah struktur ikatan kovalen dari CH4. Nah, ini hanya mengulas kembali, Nak, ya. Oke, lantas apa hubungannya dengan ikatan kovalen yang akan kita bahas, yaitu ikatan kovalen koordinasi atau datif nama lainnya. Nah, kita akan bahas dulu definisinya, Nak. Apa yang dimaksud dengan koordinasi? Nah, jadi ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana, nah lihat kata kuncinya, pasangan elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, ini dia keywordnya ya, yang cetak tebal. Pasangan elektron di mana dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom. Sedangkan atom yang satu lagi itu tidak menyumbangkan elektron. Nah, ini maksudnya apa, Nak? Oke, seperti tadilah. Nah, coba lihat. Ini ada 2 atom, lihat antara 2 atom ini. H sama C. Masing-masing saling menyumbangkan elektron, kan? H punya elektron, C punya elektron. Begitu juga dengan yang lain. Itu kalau ikatan kovalen biasa. Nah, bedanya kalau dengan koordinasi, jadi pasangan elektron bersama itu dia hanya berasal dari satu atom aja. Atom yang lain nggak menyumbangkan elektron sama sekali. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat contohnya. Oke, mohon perhatikan contohnya ya. Di sini Ibu hanya kasih satu contoh karena mengingat waktu. Oke. Bentar. Nah, lihat, Nak. Ini ada contoh ikatan kovalen yang terjadi pada senyawa pada ion NH4 positif ya. Nah, jadi pertanyaannya sering seperti ini. Bagaimana struktur ikatan kovalen pada NH4? Nah, atau di dalam senyawa ion NH4 ini mengandung ikatan apa aja? Nah, apakah di sini ada ikatan kovalen biasa atau ada ikatan kovalen koordinasi? Nah, atau ada kedua-duanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan kovalen biasa ini adalah yang 3 itu. Tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke, maka kita akan bahas. Nah, jadi NH4 positif ini terbentuk dari NH3 dengan H positif. Oke, kita bisa lihat NH3 ini sendiri, ini mengandung ikatan kovalen biasa. Nah, kenapa? Coba kita lihat dulu proses terbentuknya NH3. Di mana N nomor atomnya 7, H itu nomor atomnya 1. Oke, kita di sini mau memastikan ya, apakah NH3 ini mengandung ikatan kovalen biasa atau ada kovalen koordinasi. Oke, maka langsung aja konfigurasikan. 2. 5. Oke. H. 1. Oke, maka siapa atom pusatnya? N, Miss. N, pusat. Nah, kalau atom pusatnya adalah N, maka yang dibuat perlu berapa untuk stabil itu siapa? N atau H? Ingat contoh-contoh yang sebelumnya, yang perlu dibuat perlu berapa untuk mencapai kestabilan itu adalah atom yang diikat, bukan atom pusat. Maka siapa? Nah, N atau H? H, iya. Nah, dia untuk stabil itu perlu berapa elektron? 1, Miss. 1. Maka kita buatkan 1, Miss. NH3. Nah, ini sebenarnya udah dibuat ya, cuma biar lebih jelas lagi. Oke, maka N posisinya di tengah. 1, 2, 3. Oke. Ingat, karena ini yang perlu 1, kan ini bacaan yang perlu 1. Maka yang kita buatkan elektronnya duluan bukan N. Ingat, atom pusat. Ibu kasih catatan ya. Atom pusat itu elektronnya, struktur Lewisnya, elektron dibuat terakhir. Kenapa? Karena dia hanya menyesuaikan dari atom-atom yang diikat. Nah, maka H kita buatkan.
Berapa elektron yang kita buat di sini, ha? 1, Miss. 1, oke. 1, 1, dan 1. Nah, kalau N, dia tinggal menyesuaikan aja. Kalau H ngasih 1, masa N ngasih 2, ya kan? Pasti dia juga ngasih 1, karena, oke, kita buatkan 1. Yang ini juga 1. Dan yang ini 1. Maka kalau gitu kekurangan N berapa lagi? 2, Ayo. Miss. Iya, Dua karena lagi, elektron Mas. valensinya 2, Miss. 5. Nah, 3 udah digunakan untuk berikatan, maka sisa elektron valensinya adalah 2. Oke, paham nak sampai di sini? Paham ya? Nah, inilah dia. Ini kan dia nih. Nah, kemudian datanglah ion H positif. Nah, ingat, kalau suatu atom bermuatan positif, itu artinya apa? Ayo. Melepas Melepas elektron. Melepas satu elektron. melepas satu elektron. Berarti dia punya elektron nggak di sini? Nggak punya. Tidak. Dia udah melepas satu elektron. Berarti dia udah nggak punya elektron lagi. Nah, lantas bagaimana dia bisa berikatan sama NH3 kalau dia nggak punya elektron? Maka dia akan menggunakan elektron dari siapa? Dari si N. N. Miss. Nah, jadi sepasang elektron ini akan digunakanlah berikatan dengan H positif supaya bisa berikatan mereka. Maka terbentuklah N. Nah, ini kita buatkan ikatannya ya. Ini ada ikatan tunggal dengan 3 buah atom H yang sebelumnya. Nah, sedangkan yang ini, elektron yang berasal sepenuhnya dari N itu digunakan untuk berikatan sama si H positif. Nah, ini ya. Terus muatan positifnya kemana? Muatan positifnya ini akan menjadi muatan secara keseluruhan. Maka terbentuklah senyawa NH4 positif. Oke. Paham, nak? Paham ya? Nah, Paham, jadi Miss. biasanya ikatan kovalen koordinasi itu, inilah yang dinamakan kovalen koordinasi, di mana ikatannya terbentuk dari pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom saja. Beda halnya dengan NH3 ini, di mana elektronnya berasal dari kedua atom. Oke, jadi biasanya nak dalam suatu struktur kovalen atau Lewis itu dia dilambangkan dengan tanda panah. Nah, seperti ini. Kalau udah tanda panah ini artinya ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi, ya. Koordinasi. Nah, di mana elektronnya berasal dari siapa tadi? Salah Dari satu. N. Iya, salah satu atom aja ya, yaitu N dalam hal ini. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sub materi yang berikutnya, yaitu kepolaran. Oke, apa hubungannya antara dengan ikatan kovalen? Jadi kepolaran ini adalah suatu nama sifat, nah, sifat dari senyawa yang berikatan kovalen. Nah, ingat. Jadi apa pengaruh dari apa yang menyebabkan suatu senyawa bersifat polar? Yaitu adanya perbedaan keelektronegatifan. Ayo, ini ada kata keelektronegatifan. Ini menyatakan salah satu sifat periodik unsur kan yang udah kita bahas sebelumnya. Sekarang Ibu mau nanya sama satu orang. Apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Ayo. Kecenderungan atom untuk menangkap elektron, Miss. Oke, good. Mantap ya. Nah, kata kuncinya udah dapat. Kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron. Iya, memang itu definisi dari keelektronegatifan. Ya. Jadi, perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan itu bisa menimbulkan suatu kepolaran. Nah, maksudnya apa lagi nih? Jadi gini, nak, misalkan ada suatu atom A dengan atom B, mereka berikatan kovalen ya kan? Kan setiap atom dalam sistem periodik itu punya harga keelektronegatifan. Benar nggak? Benar ya? Semua atom dalam tabel periodik unsur itu ada harga keelektronegatifannya. Makanya bisa kita jelaskan kemarin dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan makin berkurang karena mereka punya harga. Nah, oke. Jadi perbedaan keelektronegatifan itu menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk suatu muatan atau dipol. Jadi gini nih, misalkan A sama B.
keelektronegatifan A itu harganya misalkan 4,0, sedangkan si B 2,1. Siapa harga keelektronegatifan yang paling besar? A atau B? Aduh. Amis. Amis, Kita amis. sudah melihat harga. Nah, oke, fokus ya. Keelektronegatifan yang paling besar itu adalah A. Nah, 4,0. Artinya apa? Si A lebih mudah untuk menarik atau menangkap elektron dibandingkan dengan B. Ya kan, Nak? Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan pasangan elektron ikatan. Kenapa? Karena ini kan ikatan yang terbentuk dari pasangan elektron. Ini namanya pasangan, ya, pasangan elektron ikatan atau yang sering disingkat dengan PEI. Nah, pasangan elektron ikatan. Jadi karena ini dia lebih bersifat elektronegatif atomnya, maka ikatan ini akan cenderung tertarik ke siapa? Ke si A. Paham ya? Sehingga perbedaan tarikan antara dua atom ini, inilah yang menimbulkan dipol atau kutub. Nah, jadi atom dengan harga keelektronegatifan yang besar itu akan mempunyai kutub positif atau dipol positif. Sedangkan atom ya, dipol negatif ya. Nah, tapi sebaliknya atom dengan harga keelektronegatifan yang lebih kecil itu akan mempunyai muatan positif. Sampai sini paham? Nah, ini kan masih konsep sederhana ya. Ibu rasa tidak ada masalah ya. Nah, intinya satu atom dengan harga keelektronegatifan besar membentuk muatan dipol negatif, sedangkan satu lagi kalau dia muatannya atau keelektronegatifan lebih kecil, maka akan membentuk muatan atau kutub atau dipol positif. Paham? Paham, Miss. Oke, nah jadi karena ada tarikan, perbedaan tarikan inilah lebih tertarik lebih condong ke A dia ya, karena keelektronegatifan lebih besar, maka inilah yang menyebabkan terjadinya apa? Kepolaran tadi. Jadi makin besar selisih keelektronegatifan antara dua atom, maka makin polar ikatannya. Paham, Nak? Paham ya? Jadi kalau bisa dibayangkan, polar itu istilahnya dia sifat bisa dihubungkan ke sifat listrikannya juga. Jadi suatu senyawa polar itu bisa menghantarkan listrik. Non-polar tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, itu contoh sederhananya dulu ya. Contoh sifat sederhananya. Oke. Nina, kalau kalian mau lihat harga keelektronegatifan semua atom dalam tabel periodik, nah ini dia. Dari mulai H, bisa dilihat ya. Dari atas ke bawah, itu harga keelektronegatifan makin kecil. Nah, ini udah ketetapan ya. Oke, maka tidak perlu kalian hafal. Nah, sekarang kita lanjut. Ini tadi Ibu udah jelaskan nih di slide sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan polar, non-polar. Nah, di sini dibahas lagi, Nak. Secara lebih jelas ya. Lihat contohnya ada HCl. Nah, HCl itu merupakan kovalen antara H dengan HCl. Benar ya? Dalam tabel keelektronegatifan, kita bisa lihat. Nah, lihat H. Berapa keelektronegatifan H di sini? 2,1. Cl berapa harga keelektronegatifan-nya, Nak? 3,0. Oke, siapa paling besar? CL. Cl, Miss. ya kan? Nah, karena keelektronegatif itu paling besar, maka akan menjadi permuatan dipol positif atau negatif. Negatif, Miss. Negatif, ini kan dia. Nih. Karena keelektronegatifannya tadi ini 3, ini 2, maka ini lebih bermuatan dipol negatif, ini dipol positif. Sehingga kalau mereka membentuk ikatan kovalen, ini nanti cenderung lebih tertarik siapa? Ayo, ikatannya lebih cenderung tertarik ke siapa? Ke Cl, Miss. Ke Cl. Karena dia CL. lebih elektronegatif. Ya, Nak ya? Oke, nah itulah yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar ya. Ada satu unsur yang mendominasi tarikan elektron itu. Misalkan kalau ibaratnya kita main tarik-tarikan tali, satu tenaganya kuat, satu tenaganya lemah karena belum makan.
Jadi tali itu lebih cenderung tertarik ke yang kuat. Nah, karena ada perbedaan kekuatan inilah yang disebut dengan kepolaran tadi. Nah, itu analoginya. Paham, Nak? Paham lah ya? Oke. Contoh lainnya apa? Kovalen polar. Nah, ini dia. HCl, Hb, RH, IH, FNH3. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan secara strukturnya juga. Kenapa dikatakan kovalen polar. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen H2, yaitu H dengan atom H. Yang pasti kalau H dengan H, harga keelektronegatifan mereka ini sama, kan? Tadi ini kalau HCl. HCl dia polar. Terus itu ada contoh lainnya, ada HCl, HBr, kemudian ada HI, HF. Oke, nah sekarang kita lanjut ke H2. Nah, H2, ini tadi harga keelektronegatifan H itu berapa, Nak? Yaitu sekitar 2,1 ya. 2,1. Nah, ini juga 2,1. Lihat, kalau misalkan keelektronegatifan harganya sama, maka gimana tarikannya? Sama kuat. Sama kuat kan? Nah, kalau sama kuat, tidak terjadi condong ke arah manapun, ya, tarikan pasangan elektronnya. Maka kalau seperti ini, apabila pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke semua atom H, karena molekulnya terdiri dari atom yang sejenis, maka artinya terjadi ikatan kovalen nonpolar. Maka inilah yang disebut dengan ikatan kovalen nonpolar, nah ya. Jadi bisa gampang dipahami ya perbedaannya tadi, kalau yang polar bagaimana, non polar bagaimana. Nah, kalau dia intinya kalau misalkan atomnya dia beda jenis, pasti tarikannya berbeda, maka sifatnya itu adalah polar. Tapi kalau dia atomnya sama jenis, maka tarikannya akan sama ya. Berarti dia tergolong non polar. Nah, contoh lainnya ini ada H2, O2, Cl2, CH4. Oke. Nah, kenapa CH4 ini kan atomnya beda jenis? Kenapa dia dikatakan non polar? Oke, jadi kita lihat, Nak, tadi CH4 ya, kita gambarkan lagi strukturnya. CH4. Oke, lihat atom C dengan H dulu ya. Nah, ini kan punya harga keelektronegatifan yang berbeda antara C dengan H. Tapi karena tarikannya itu sama, ini kan molekulnya kalau bisa kita lihat apa? Simetris. Tahu simetris itu, Nak? Kalau dalam matematika simetris itu bagaimana? Sama. Sama, ya kan? sama. Kiri, kanan, atas, bawah itu sama. Artinya, walaupun ini ada perbedaan keelektronegatifan antara atom C dengan H, tapi tarikannya ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, itu sama. Nah, karena tarikan yang sama inilah mengakibatkan sifat nonpolar itu tadi. Ya. Oke, kemudian ada C6H6, BF3. Oke, supaya lebih jelas, kita akan bahas langsung ke contoh saja. Oke, sebelumnya, ini ya, karena waktunya udah mepet, kita akan ke contoh aja, Nak. Ibu ambil ini ya, definisi ininya dulu, ringkasnya dulu. Kalau dia polar, maka tidak terdapat pasangan terdapat pasangan elektron bebas pada atom pusat biasanya, dan bentuk molekulnya adalah asimetris. Asimetris berarti lawan dari simetris. Maka ini adalah tidak sama. Nah, ciri-cirinya ya. Kalau dia non polar, biasanya tidak terdapat pasangan elektron bebas pada atom pusat. Nah, yang dimaksud dengan pasangan elektron bebas ini adalah, ya, kita buat dulu kepanjangannya, pasangan elektron bebas, yaitu elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Lawannya adalah PEI. PEI ini adalah pasangan elektron ikatan, artinya elektron yang dipakai untuk berikatan dalam suatu molekul. Nah, jadi berdasarkan perbedaan-perbedaan ini, kita bisa lihat ke contoh. Oke, ini slide yang terakhir ya. Bisa kita lihat BeCl2. Yang mana tergolong polar dan non-polar. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Nah. Ya, kalau di dalam soal ikatan kovalen itu, yang mana tergolong polar dan non-polar. Maka berdasarkan perbedaan yang tadi, kita harus uraikan dulu ya sifat ininya ya, struktur kovalennya. Oke, maka langsung saja BeCl2 di mana nomor atom Be itu adalah 4, Cl itu
Ya, tenang aja, nomor atom selalu dikasih di depan ya. Itu 7 dan H itu adalah 1. Nah, maka kita konfigurasikan semuanya ya. BeCl. Oke, Be4 Cl17. Maka Be bagaimana konfigurasinya? 2. 2 Miss. Oke, Cl 2 8. D 6. Oke, mohon di-mute. Oke, Nak. Sekarang silakan. Siapa yang ini, yang atomnya? Be atau Cl? BE Miss. Be ya. Oke, maka kita buatkan di sini Cl yang perlu berapa elektron supaya dia oke. Maka dia perlu berapa elektron? 1 Miss. 1 Miss. 1 elektron. Oke. Karena Be adalah atom pusat, maka kita letakkan posisinya itu di tengah BeCl2. Nah, sesuai dengan keperluan elektronnya, maka kita buat Cl2 elektron valensinya ya. Berapa elektronnya? 1 kan? Maka kita buatkan di sini 1. Di sini juga 1. Sisanya berapa lagi valensinya? Supaya dia 7. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan yang ini ya, Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah pas nih 7 elektronnya. Sedangkan Be, dia hanya menyesuaikan aja kan, Nak? Kalau Cl ngasih 1, maka Be ngasih berapa? 1 Miss. 1. Oke, kita buatkan 1. Ini juga 1. Nah, kalau gitu berapa lagi kekurangan elektron valensi Be? Ayo. Habis. Udah pas kan? Iya, udah pas. Iya, kalau begitu mereka bisa langsung berikatan karena melibatkan sepasang elektron, maka langsung aja tarik garis di sini supaya lebih ya. Nah, oke, kalau Ibu tanya, berdasarkan ciri-cirinya, ini termasuk polar atau non polar. Lihat tadi definisi perbedaan polar, salah satunya adalah dari bentuk molekul. Bentuknya adalah polar ya, asimetris. Nah, dari bentuknya dulu, Nak, ini tergolong simetris atau asimetris? Simetris, Miss. Ya, ini simetris. Simetris. Nah, akibatnya apa simetris? Walaupun mereka punya harga negatifan yang berbeda, tarikannya sama nih. Tarikan kiri sama, tarikan sama, maka tidak ada perbedaan. Sehingga menyebabkan dia tergolong, ayo, apa? Non-polar. Oke, nah sekarang kita lanjut Bang, satu lagi nah ya, NH3, di mana N7, H itu 1. Oke, maka konfigurasikan 2, 5. 5. Oke, 1. Oke, siapa pusat? Siapa atom pusat? N Miss. N Miss. Nah, maka kita buat yang perlu berapa adalah si H ya. Oke, maka untuk nuklir perlu 1 elektron. Berdasarkan letaknya pusat di tengah, oke, maka N di tengah, H atas, bawah, oke, di bawah juga boleh ya. Maka langsung aja di sini H perlu berapa? Perlu 1, maka H yang kita buatkan dulu ya, Nak ya. Oke, berapa elektronnya? 1. Nah, H ngasih 1, N ngasih berapa? 1 Miss. 1, Miss. Oke, maka kekurangan N berapa lagi, Nak, di sini? 2, Miss. 2 Miss. 2 lagi. Dua buat Oke, di nah bawahnya. sekarang lihat strukturnya. Nah, apakah ini sudah termasuk bisa ditentukan dia kovalen non polar atau polar? Oke, kita buatkan dulu ininya ya. Karena melibatkan elektron, maka kita buatkan ikannya. Nah, jadi bagaimana nih, Nak? Adanya pasangan, inilah yang dimaksud dengan pasangan elektron bebas tadi ya. Ini namanya pasangan elektron bebas atau PEB. Kenapa? Karena dia tidak digunakan berikatan dengan atom yang lain. Nah, karena adanya PEB inilah, nah ini menjadikan apa? Tarikan antara ketiga ini udah berbeda. Nah, walaupun tarikannya ke sini sama, ini sama, tapi karena ada PEB ini yang mengakibatkan perbedaan tarikan elektron dalam molekul
molekul ini. Ya, PB ini lebih cenderung apa? Menjadikan suatu molekul itu lebih bermuatan negatif karena ada elektron di sini. Paham ya? Maka dia tergolong apa? Polar. Polar. Nah, karena ada PB ini pun menjadikan suatu molekul itu dia bersifat apa? Asimetris karena adanya pasangan elektron bebas ini, Nak. Karena kenapa? Dalam suatu ruangan geometri 3 dimensi dia akan mendominasi suatu tempat yang kosong. Dari elektronnya nanti ini akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Jadi perbedaan pada ini, slide yang ini mohon kalian perhatikan ya, kalau bisa dihafal. Antara perbedaan non-polar dengan polar. Karena pertanyaannya selalu itu saja. Mana di bawah ini yang tergolong polar dan non-polar. Kita masuk dulu pertemuan kita. Nanti akan kita sambung ke pertemuan yang selanjutnya dengan materi psikologi ya, Nak ya. Oke, Ibu Rosa, untuk pertanyaan kita tiadakan dulu. Boleh melalui WhatsApp atau melalui forum diskusi di psikologi karena waktunya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.